Ustadz, yang saya hormati Bamus serta jajarannya, dan saya hormati guru TPQ, guru apa ya? Muslim Taklim. Baiklah, saya tidak mempanjangkan mukadimahnya, saya langsung aja masuk ke acara. Yang pertama protokolnya saya sendiri, kedua baca kalam ilahi, yang ketiga kata sambutan dari wali nagari, 4 ceramah, 5 penutup. Baiklah, kita masuk aja ke acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Ibu kita Dini. Sebagai Ibu kita Dini, kami persilakan. Bayang maju dan naikin jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, sengaja kami liputkan kegiatan takziah hari yang keempat di negari Koto Enau Tapan, Kecamatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihadiri oleh wali negari Koto Enau Tapan beserta perangkatnya, kemudian ibu-ibu jamaah majelis ta'lim beserta dengan guru TPQ. Syai'in minal
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih dari ibu ini. Kita masuk aja acara yang ketiga. Kata sambutan dari wali nagari diwakili oleh Pak Seknak. Kepada Pak Seknak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, selamat datang Pak Ustadz. Terima kasih telah sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bamus Nagari Kotok Nautapan. Yang kami hormati perangkat nagari beserta kepala kampung. Yang kami hormati Ibu TPPKK beserta anggota yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati guru TPQ, kader-kader nagari, Ketua Majelis Taklim beserta anggota. Yang kami hormati ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati dan yang paling istimewa yaitu tuan rumah yang telah mempersiapkan tempat dan investasi tempat untuk kami datang taziah pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkatnya jualah kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu setiap ada warga yang meninggal dunia pada hari ketiga atau hari keempat kita melaksanakan takziah di rumah duka. Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini tepat hari keempat kita diizinkan oleh Allah melaksanakan kegiatan tersebut. Dan tak luput pula kita kirimkan selawat beserta salam kita kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, takziah yang kami hormati, pertama kami menyampaikan permohonan maaf dari wali nagari
karena beliau ada kegiatan pada hari Senin kemarin berangkat ke Medan bersama Ketua Bamus Sekecamatan Basampet Balai-Tapan dan didampingi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sulawesi Selatan dan Bapak Camat berkoordinasi dengan BPKH Medan. Jadi untuk kepentingan masyarakat itu masalah pembuasan hutan HPK. Jadi mungkin hari ini beliau sedang dalam perjalanan pulang dari Medan. Mudah-mudahan tanpa hadirnya wali nagari dan Ketua Bamus pada hari ini, mudah-mudahan taziah tetap kita laksanakan sesuai dengan pesan beliau. Jadi meskipun beliau tidak dapat mandiri, tapi bisa diwakili oleh kami sebagai sekretaris negara. Guru TPQ itu tercatat oleh kami. Jadi ini adalah berulang kali kami sampaikan kepada kader, kepada guru-guru TPQ. Ini adalah kegiatan sosial kita terhadap warga di nagari kita, yaitu meninggal dunia. Jadi kami berharap untuk kedepannya ini tidak bosan-bosan kami sampaikan. Kami minta sesuai dengan pesan dari wali nagari itu kehadirannya tolong ditingkatkan, karena ini menyangkut amal kita bersama. Jadi kepada bapak ibu-ibu, ini kegiatan memang kita rencanakan dari tahun-tahun sebelumnya karena kita dilanda COVID-19 tidak bisa berkumpul. Jadi pada tahun 2024 baru bisa kita laksanakan kegiatan-kegiatan takziah seperti sekarang ini. Alhamdulillah untuk kedepannya mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita beramai-ramai datang untuk menghibur keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Jadi yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tabah, istilah sabar, dan almarhum yang meninggal dunia mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan, pesan-pesan dari wali nagari yang menyampaikan kepada kami yang mewakilinya. Kalau ada salah janggalnya kami mohon maaf, kami tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita langsung aja acara yang keempat, yaitu ceramah serta pembacaan doa yang dibawakan oleh Ustadz kita Liswadi SHI. Kepada Ustadz Liswadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala fi ayatil ukhra aidan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Baik, yang kami hormati Wali Nagari Koto Enau Tapan yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Nagari. Kemudian yang kami hormati seluruh perangkat nagari yang hadir. Kemudian Bamus, seterusnya kepada ibu-ibu majelis taklim, guru TPQ, teristimewa kepada ahli waris atau ahli bait, di mana saat ini kita semua merasa kehilangan. Rasa duka dan luka ada di hati kita. Tetapi ingat, jangan kita sampai berlarut. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya, dimaafkan semua kesalahannya, dan dihormati kedatangannya, dan ditempatkan pada tempat yang tinggi mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah mengejek, ya, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasakan. Cek. Yang kedua, hidup akan mati. Dunia akan kita tinggalkan. Harta akan habis. Kasih sayang akan berpisah. Walaupun kita dengan suami kita sering katakan, ya, sering disampaikan, I love you full my darling, itu bukanlah selama-lamanya. Kalau tidak kita yang meninggalkan apa yang kita cintai, yang kedua pastilah yang kita cintai yang akan meninggal kita. Hidup di atas dunia ini sementara saja. Tidak ada orang hidup selama-lamanya. Nah, berkenaan dengan hidup sementara ini, tidak ada sesuatu hal yang abadi terhadap makhluk Allah tersebut. Mari kita ambil pelajaran terhadap ujian-ujian dan cobaan, musibah-musibah yang selalu silih berganti datang kepada kita. Wa kafa bil mauta mau'izatil lil mu'minin, kata Rasulullah. Dan cukuplah kematian itu sebagai nasihat, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman.
Baik, ibu-ibu jamaah takziah yang kami muliakan, ya. Persoalan kematian pasti. Kematian ini sudah merupakan sunatullah, sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasakan. Kan seperti itu. Berjalan sampai di batas, berlayar sampai di pulau. Singkat umur panjang langkah, sudah putih pandangan ke atas dunia, berpulang pandangan ke akhirat. Yang datang, yang punya datang menjemput, yang bertanam datang membubut. Tidak ada kata lain selain dari kalimat istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, kita datang dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalan kematian tadi hal yang sudah pasti, tetapi kita tidak mau mengambilkan hikmah atau pelajaran dengan kematian tersebut. Bisakah kita mencegah, menghalang seseorang akan mati apabila sudah datang waktu atau ajalnya? Tidak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang, tidak akan menundakan kematian seseorang apabila sudah datang waktu atau ajalnya. Ya. Oh, misalnya waktu dijanjikan oleh Allah atau ajal yang dijanjikan oleh Allah pada hari Kamis, ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 jam 12 pas. Saat tiba waktunya jam 12 tepat siang nanti, pasti akan mati. Tiba malaikatul maut sekitar jam 12 kurang 2 menit. Tunggu dulu malaikatul maut. Terus taruh. Saya menunggu anak saya pulang dari sekolah. Tidak bisa. Kullu nafsin zaikatul maut. Surat Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kenapa awak ingin kita bersama? Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan mati. Kenapa kita saat ini belum mati? Kita kan bernyawa. Karena belum ajal. Nah, persoalan kematian ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita mati? Di mana tempat kita mati? Apa penyebabnya kita mati? Rahasia Allah. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Untuk menguji kadar, kekuatan, kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disampaikan oleh Allah, Liswadi besok kamu mati. Akibatnya apa? Semua kebaikan saya kerjakan.
Waktu sholat saya kejar berjemaah 5 waktu di masjid. Senin Kamis saya puasa terus. Harta yang ada saya infak atau sedekahkan. Tetapi Allah merahasiakannya. Ingat, salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ghaib ya, bukan raib. Raib itu lo ngomong irama. Lain bunga desa lah nih yang kan. Beriman kepada yang ghaib. Dia ada. Dia pasti, tetapi tidak kelihatan, tidak diberitahukan kapan datangnya. Karena tidak diberitahukan itu, disinilah letak berimankah kita orang atau manusia atau seorang muslim, orang-orang yang beriman atau tidak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernapas, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Kadang-kadang kita dengan musibah kematian yang kita alami ini tidak tanggung-tanggung ibu-ibu dan bapak-bapak. Sedihnya bukan main. Tahu sedih, Bu? Tahu sedih? Terbawa hanyut dengan perasaan. Sampai-sampai kita menangis. Dia bolehkah kita menangis? Dia bolehkah kita menangis? Boleh. Menangis boleh, asal jangan meraung-meraung. Memakiat-makiat. Meratap tidak tidak boleh. Ya Allah, Allah baiknya ya Allah, benar kami makan ya Allah, dan jelah. Wa min dabbah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada dari makhluk Allah yang bergerak, yang hidup, yang bernapas di permukaan bumi itu kecuali telah Allah jaminkan rezekinya. Tergantung kita berusaha. Tidak tanggung-tanggung kita sedih, kita begini, ekspresi kita. Tapi sayang, sedihnya sekitar seminggu. Wa kafabil mauta mau'izatul lil mu'minin itu tidak diterapkan lagi. Dan cukuplah kematian itu sebagai pelajaran, sebagai petunjuk, sebagai nasihat bagi orang-orang yang beriman. Boleh kita bersedih, silakan. Boleh kita menangis, silakan. Karena kita kehilangan. Selama ini kita bergaul dengannya baik-baik saja. Kita merasa kekurangan karena dia sudah dijemput oleh Allah. Silakan. Tetapi orang yang cerdas itu menjadikan musibah kematian ini sebagai pelajaran bagi dirinya, karena dia akan mati juga nanti. Dengan ada musibah kematian, sekiranya dia tidak sholat, dia menjadi sholat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan, mempersiapkan bekal amal untuk kehidupan hari esok. Apa itu hari esok? Kehidupan negeri akhir. Ya. Jadi kita ini akan mati. Dunia akan kita tinggalkan. Harta akan habis, kasih sayang akan berpisah, bercerai. Tidak tahu siang, tidak tahu malam kita mencari harta kekayaan hanya untuk kebutuhan dunia. Sementara ketika kita sudah meninggal nanti, harta tersebut. Lanjut.
Jadi kehidupan kita sementara disudahi nanti dengan kematian. Apakah setelah kita mati dibiarkan saja tubuh kita hancur menjadi tanah, tulang belulang kita sampai beramal, sampai berbuat, tempat bekerja, beribadah? Ingat, akhirat tempat menerima balasan. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia sebagai sawah ladang, mempersiapkan bekal menuju akhirat. Wa in tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah kita meninggal, dan sesungguhnya kata Allah, pada hari kiamat akan dibalas semua amal atau perbuatanmu secara sempurna. Baleh dua aja ibu-ibu. Ya. Apa balas yang dua tersebut? Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Kalau selama hidupnya di atas dunia dia berbakti penuh dengan kebaikan, nanti di akhirat Allah tempatkan balasannya penuh dengan kenikmatan. Tapi selama hidup di atas dunia dia penuh dengan kejahatan, ya, fujar, durhaka, tidak mengindahkan apa-apa yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah. Nanti di akhirat dia akan menempatkan tempat jahim, api yang sangat panas. Oh, ternyata tiap-tiap manusia itu, tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa itu akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan dibalas secara sempurna amal perbuatanmu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Maka barang siapa yang dihindari, yang dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu daya. Paham, Bu? Paham, Bu? Apa kehidupan dunia tadi, Bu? Nipu daya pun mana lah? Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah, kecuali kesenangan yang menipu daya. Artinya kalau kesenangan yang menipu daya, kita tidak boleh terlena, tidak boleh terpesona oleh kemegahan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun kalla summa kalla saufa ta'lamun. Bermegah-megah, berindah-indah telah melalaikan kamu sehingga mengantarkan kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali jangan, kata Allah, sekiranya kamu mengetahui. Kemudian sekali-kali jangan sekiranya kamu mengetahui. Tidak boleh kita terlena dan terpesona oleh keindahan kehidupan dunia sehingga menutup hati kita untuk mempersiapkan bekal amal kehidupan negeri akhirat. Wa bataghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala
bekal kehidupan negeri akhirat dengan rahmat dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Tapi jangan kamu melupakan dunia. Jadi seimbang. Udah sembiang nangis berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan itu doa kita. Habis malam, habis siang, kita terus bekerja, berekonomi, tapi sholat tidak pernah. Jangan harap doa tersebut terkabul. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa zkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat, bertebarlah di muka bumi. Carilah karunia Allah. Tapi ingatlah Allah banyak-banyak. Semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Ayat itu untuk usaha kita di dunia diperintah, untuk usaha kita di akhirat juga diperintah. Wa zkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Maksudnya apa? Salat kita dirikan, berzikir, kita berdoa, kita baca Al-Qur'an. Kenapa? Itu yang akan menolong kita nanti di akhir. Ya Bu, jangan terpesona, terpedaya, tertipu oleh kehidupan dunia. Silakan cari kekayaan. Silakan kita bersolek, berindah-indahan di atas dunia. Tapi ingat, iringi dengan bekal amal untuk kehidupan akhirat. Jadi ibu-ibu jamaah dan ambo hormati, kehidupan kita ko ibu-ibu dan bapak-bapak, ikut tak lain dan tak bukan, ya, adalah sebagai ujian semata oleh Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, sebagai ujian bagi kamu. Apa yang diuji? Tentunya keimanan kita. Untuk apa? Untuk menentukan siapa yang terbaik amal ibadah atau perbuatan kita. Itu gunanya. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah hormati, musibah-musibah yang terjadi pada diri kita atau di seluruh jagat alam raya ini, itu bisa terjadi setelah izin Allah. Ya Bu, secara langsung Bu, di FB, akun Facebooknya Sturit STURIDGE Sturit. Ya. Nanti di YouTube-nya list spasi Wadi. Cari. Nanti di-download kita masuk ke YouTube. Kita mengejarkan 1000 subscribe, 4000 ditonton selama 3 detik saja. Bisa kita download kembali nanti dari FB itu nanti. Oke, ibu negeri itu Koronau ya. Nah, istri bulu kandung. Yo Bamus ya. Bang. Kemudian suaminya Bamus ya kan? Ketua Bamus pemangku Edison ya. Nah. Atau dengan channel langsung. Kalau itu bukan tulisan ya, huruf A kecil berlikat-likat tuh. Nah, kan tuh Liswadi 4534. Ibu buka itu, ibu subscribe ya. Kemudian bunyikan loncengnya, ibu klik foto profilnya, ke bawah keluar konten-konten menarik. Banyak ceramah yang berubah dalamnya. Lalu lanjut. Ulang mau dari risiko nanti tiba moderator KUA Kecamatan Rampe Ulu mau celik di FB. Minta pertemanannya lah dulu nanti. Kalau tidak berarti cuma aja menyampaikan tadi. Lah. Jadi musibah ini terjadinya setelah izin Allah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Ya. Dan tidaklah musibah menerpa atau menimpa seseorang illa bi iznillah,
kecuali setelah izin Allah. Makanya terjadi. Kalau tidak diizinkan Allah, ibu-ibu, sekretaris Wan dibayar je pisau tajam dah telok dah kalau Allah dah izin. Sakit, Ustaz. Ya? Kalau tidak izin Allah. Tapi kalau diizinkan oleh Allah kun jadi. Luko. Kayak itu. Wa may yu'min billah yahtadi qalbahu. Dan tidaklah musibah itu menimpa seseorang, menimpa kamu kecuali setelah izin Allah. Barang siapa yang beriman menghadapi musibah tersebut, wa may yu'min billah yahtadi qalbahu, maka Allah akan memberikan petunjuk pada hati mereka. Jadi, awak mendapat musibah kah? Bersedih, silakan bersedih. Tetapi jangan kita sampai tidak beriman dengan musibah ini. Tetap beriman kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja harus kita yakin. Karena segala sesuatu itu milik Allah. Datang dari Allah. Akan kembali kepada Allah. Ya. Dari asal kembali kepada asal. Tubuh kita yang kasar ini dari tanah akan kembali menjadi tanah. Ruh kita, jiwa kita dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi untuk selanjutnya cara kita menghadapi musibah ini sudah dibacakan ayatnya oleh Qari'ah itu tadi ya. Mana tuh kamu Quran tadi? Guru TPK. Oh, guru TPK luar biasa. Ambon angkat tangan mau ketenang. Daging dulu. Mulai zaman Ibu LP Gustina Hermanto, siapa nama? Kalau kecek kami dulu tuh pakai asoy. Edi Hermanto. Ketika ngaji jora dua dulu di kampung kamu pai. Mau rencananya peserta khutbah Jumat dulu tuh dari pancung soal. Ya. Karena ada kawan yang dari pesantren Gontor ya. Ketika itu disuruh lampu tampil batanjang langah kawan dari Gontor kan. Mendadak abang-abang yang tampil. Maka bagi kamu amang tampil lah. Tapi ini dari pesantren. Ya. Ayo tampil. Akhirnya apa terjadi tampilnya? Ayam sayur. Akan malu khutbah banjir dengan biasa tadi. Maaf bukan sombong lah. Boleh dibuktikan. Ya. Itu dulu tuh dapat juara duanya. Tuan Bangapu dulu tuh. Lupa tuh. Amba dah selama kelas 3 mam dulu ya. Aliyah Muhammadiyah Siko. Lanjut, Bu. Ayat yang sudah dibacakan beliau tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 155. Apa maknanya? Sungguh akan kami uji kamu. Pasti kami coba kamu dengan 5 hal. Akan kita hadapi dalam kehidupan waktu. Mana 5 hal tersebut? Minal khauf. Pertama, kita diuji oleh Allah dengan rasa takut. Tahu rasa takut, Bu? Takut bercerai dengan laki, takut bercerai dengan bini, takut tak makan, takut bercerai dengan anak, takut tak terpilih jadi sekretaris negari, takut gua. Takut tak terpilih jadi pemakung. Mau pergi lewat meletak jabatan pemakung mau. Dia mau tahun mau jadi pemakung suku Caniago Datuk Patih Tapan Mudi. Ya. Akhirnya baru pula ya. Aku lah neda anak pak pemakung ke tiap nisab pokok sempurna ya terus kan. Itu kerja sosial. Jadi takut banyak. Takut tidak menjabat. Takut menjadi orang miskin, takut tidak makan, takut apa lagi? Takut jatuh, takut bangkrut. Nah, semua bentuk-bentuk rasa takut itu
Itu ujian Allah kepada kita. Kalau kita orang-orang beriman dengan adanya perasaan takut tersebut, kita harus mampu mengendalikan diri. Kembalikan kepada Allah. Karena Allah sudah berfirman ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar merasa takut di dalam Goa Sur. Karena di atasnya orang-orang kafir sudah menggepung ya. Dia menggepung. Gua tersebut bahkan sudah nampak kelihatan tombak-tombak mereka di atas. Abu Bakar takut. Lalu Allah berfirman melalui malaikat Jibril, la khaufun wa la tahzanun, innallaha ma'ana. Kata Nabi Muhammad, oh Abu Bakar, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita. Atung bu, hidup waktu meritung. Ada takutnya. Anak lah 10 pemain yang Allah subhanahu wa ta'ala takut lah. Ya. Takut tuh. Kalau orang-orang tidak beriman wajar takut. Tapi kalau orang tersebut beriman tidak boleh takut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, dia meneguhkan pendiriannya, dia yakin dan percaya, sehingga malaikat turun kepadanya berkata, kamu jangan takut, jangan bersedih hati, jangan khawatir. Tak boleh takut, tak boleh khawatir, tak boleh bersedih hati. Karena Allah selalu bersama kita. Kemudian bagi orang-orang tersebut sudah dijanjikan surga tempat kadang-kadang awak disebut surga macam kayu surga itu tidak. Berarti tidak beriman dan tidak beriman kepada hari kiamat. Ya. Jadi dalam kehidupan ini ya kita tidak boleh merasa takut. Yakinlah kepada Allah. Laksanakan usaha kita, laksanakanlah ibadah. Minal khauf, rasa takut. Wal ju', yang kedua diuji kita ini dengan rasa lapar. Diuji ibu dengan rasa lapar. Makanya puasa itu disebut ujian Allah kepada orang yang beriman karena dia merasa dahaga, haus dan lapar. Itu ujian Allah. Yang ketiga apa ujian Allah? Minal amwal, kekurangan harta. Betapa banyak dulu pengusaha-pengusaha, para pedagang di tempat kita di Tapan. Mau tak kena, ambo uang kayu-kayu dulu. Kalau mudiknya dulu sari garembe. Nemu oke? Banyak dulu. Uang kayu. Tetapi begitu beriringnya waktu dan masa, apakah tetap kekayaannya? Kadang-kadang berkurang. Harta akan habis. Pokoknya anak kekayaan harta awak beli dedek. Nak meninggal kelak di perjalanan waktu. Hidup akan mati, dunia akan kita tinggalkan, harta akan habis, kasih sayang akan berpisah. Itu patua uang tu Tapan betul untuk kamanu je bandiang. Basuh patua gitu. Kekurangan harta, kemiskinan. Dulu kayu, dulu dak kerja mie aja kebutuhan ada terus. Kini lah peras keringat banting tulang, ya. Ada dape ada gua. Ikut ujian Allah. Ya. Minal amwal wal anfus, kekurangan jiwa atau kematian. Apa yang sedang kita alami ini? Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Sawit ditanam ibu. Newa berbuah, newa kurang buah. Ujian begitu. Ya. Pading ditanam habis masjid, badagang, jangan kan ngarok utuang, ngarok labu, neketibuah pokok nata makan. Kekurangan hal. Sehingga kemiskinan itu ujian.
5 ujian Allah ini kepada kita pasti akan datang kepada kita. Ya. Bagaimana kata Allah cara kita menghadapinya? Wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dalam hidup kau hubungan, ya harus terap, ya rasa sabar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Tung awal ayat yang dibaca qiraah tadi. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong hidupmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nyeduh tuh sabar awak, kemudian dirikan sholat. Tapi awak banyak tak sabar, banyak tak sholat. Ini banyak awak mengih-mengih juga lagi. Asa dak dua mengih, muh lah meritung. Jadi kapan kan ndak ambo waktu muh adu aja. Uang tak macam tung dak laki bini. Adu awak muh, dak adu awak muh. Adu awak gembira, dak adu awak sebah. Kamu hitung. Alamu dak rumah sanggup. Sadaqallahu lazim balik nama makin. Jangan sampai muda itu. Awak muh jangan uang tu baik buku, awak tu uang tu wak temo. Mau nesak penakanmu ya betul. Sekali lagi muci, gue sini yang mau tanya dari uang. Badikah hanya dulu sebab cinta ayo. Ini kan pemakaman hanya berhitung ngapa? Oh jadi baik cinta nih dok ayo. Irung mama aban ngah. Baik buku sama tua betul cinta terus. Supaya mati. Tunggu lah. Kita tak balik dikit pelamu. Ya bu. Itu guna rasa sabar. Oh istri awak umpamonyo dak lemak ketujuh awak asbah jangan dicapak. Oh laki awak betul-betul dak ketujuh jangan disuruh balik main doa. Sebau dulu. Mungkin itu ujian Allah kepada kita. Kada. Waktu dipakai piang merah-merah, bahasa sayang kenapa gugut jangan tidur tu. Ya budak adu anung tu. Cuma dia aja dibuat jangan. Tidak boleh. Ya sakinah mawaddah warahmah harus kita bina. Dirikan sholat. Jadi orang-orang yang sabar. Jadi musibah itu dihadapi dengan sabar, penuh dengan keimanan dan berdoalah kepada Allah. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina iza asabasum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka sabar, mereka beriman, menyerah diri kepada Allah. Apa keceknya? Ya, itu kalimat itu dari hati ya. Jangan I love you je dari hati. Padahal mulut apa bohong. Ikut dari hati. Sesungguhnya kita milik Allah, datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Ternyata dari kalimat tersebut kehidupan kita ini tidaklah milik kita. Apa yang ada pada diri kita bukanlah milik kita, akan tetapi titipan Allah kepada kita. Mampukah kita dengan titipan tersebut ya menjagakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jadi mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan, keselamatan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau awak ditipu musibah mau ditungah sepanjang ceramah tadinya. Basebawa ya. Beriman, berdoa, serah diri kepada Allah. Ada malam-malam dapat musibah dah. Mereka malam-malam pula. Ya, itu tanda orang mendapat keselamatan, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir itu penting bagi kita. Ambo pak malah meninggal. Tapi syariat agama kalau pak telah meninggal, besar peluang bagi anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik sudah hidup ataupun sudah meninggal. Ya, bagaimana caranya? Iza mata ibnu Adam atau iza matal insan in qata amalu illa min salasah. Apabila meninggal anak cucu Adam, apabila meninggal manusia, putuslah sekalian amalnya kecuali 3 perkara. 3 perkara tidak putus hidup. Walaupun tubuh sudah menjadi tanah, tulang sudah belulang, sudah hancur, tapi pahalanya tetap dia dapatkan orang tua kita.
Apa yang pertama? Sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Ya Bu. Nah, ibu bunda kandang banyak kepeng ini lah. Sawit banyak, oto lah kega, anak lah ketera, bula kan hebat. Mana canggih gitu. Saso lagi harta yang ada tu diimpakkan di jalan Allah sebelum datang kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah, impakkanlah, belanjakanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Apabila kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu, ya, ia berkata, "Ya Tuhanku, kenapa tidak diperlambatkan kematianku supaya aku bisa bersedekah?" Jadi semasa hidup kau bersedekah. Sedekah kita semasa hidup itu yang sesungguhnya sedekah jari. Tidak ada perintah agama nak lah meninggal, bersedekah kamu kalau meninggal. Tidak ada tuh. Bersedekah itu sebelum kematian. Tapi harta tersebut diwariskan, ya, terhadap anak-anak yang soleh, dia mengerti dan paham. Ini harta pencarian bapak kita. Kalau saya sudah menjadi wali negari misalnya, kamu jadi DPR, kecil kok, mau sawit jadi harta kada matung mi ada. Kalau harta pak kita bangun saja masjid di Sipang Kota Nawat ada. Racaknya itu pun termasuk sedekah jari. Satu. Yang kedua, yang tidak putus itu au ilmin yantafa'u bihi. Mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar ilmu agama saja, tidak. Ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Selagi orang lain merasakan manfaatnya, selagi orang lain, ya, mendapatkan kebaikan dengan ilmu yang kita ajarkan itu, maka selama itu pula kita di alam kubur mendapatkan pahala. Makanya guru, baik guru ngaji atau guru SD, guru apalah yang guru, ya, pada sisi lain, ya, bukan terfokus kepada materi yang akan kita terima, bukan sahabat itu tak. Tetapi ingat, begitu kita sudah mati, begitu kita sudah meninggal, sudah menjadi tanah, ilmu kita masih diamal orang, pahala tetap kita dapatkan. Itu yang kita harapkan. Yang ketiga, awalidin solihin yad'u lahu. Meninggalkan anak yang soleh, yad'u lahu, berdoa untuk orang tuanya yang sudah Iko kerja awak ibu-ibu disuruh anak ngaji, disuruh anak sekolah, supaya jadi anak yang soleh. Ikat dah datang mendah nih bertanya, "Assalamualaikum teh." "Waalaikumsalam." "Pi, siapa datang nih, Pi?" "Oh, itu nama anak dari masjid pasar nih, apa apanya kamu ini?" "Itu ada mak. Ini nama kerja kah misalnya? Kerja lain nama, bertanya kali kerja. Kerja nama kerja kapuang aja. Cocok tapi kamu betul. Memang disyaratkan menikah itu orang yang mapan ekonominya, makanya wajib menikah. Tapi ingat Bu, kalau nyodak mapan, Allah akan mencukupkan rezeki bagi orang tersebut. Pernah bertanya, siapa cara laki menepi? Ada sembiangnya, ada nanyo ada tu? Ada nanyo? Alhamdulillah. Oh, nyak tak tanya itu ndak kan? Yang tanya, siapa kan? Rumah ni? Apa kerja ni? Kerja mau sebajak. Ya perlu mau sebajak. Umpama saja. Artinya apa ibu-ibu dan bapak-bapak? Ya, kiasan bagi kita, bagaimana kita membentuk anak yang soleh. Kalau ibunya baik, bapaknya elok, pasti anak tersebut menjadi anak yang soleh. Ya, berapa awak manusia itu kan dinikahkan tuh oleh faktor tuh. Pertama oleh kecantikan, cari calon bini kan elok, cantik ya, merah-merah bibirnya kan, dengan Gitu. lah, dia cantik, punya senyum tuh, aku malu. Nah, kemudian setelah kecantikan itu disebabkan oleh keturunan orang hebat, enggaknya disuruh macam dia tuh, ya. Kemudian orang basawan kahnya,
Betul kan? Disebabkan oleh nasab, disebabkan oleh kecantikan. Yang ketiga disebabkan oleh harta. Kayu udah umah, punya to dah mak tino tu. Boleh materai itu buat tak? Boleh. Balenggek dah umah, balenggek oi. Kan ku gedang lagi. Ya. Tu ni tanah teri tu buat ni. Hah? Lihat tanah teri tu Ya buat. tunggu sampai sudah dong. Nah, disebabkan oleh kecantikan, disebabkan oleh nasab keturunan bangsawan tak bangsawan, disebabkan oleh harta. Yang keempat disebabkan oleh agama. Kenapa agama ini posisinya nomor 4? Ya, karena dengan agama nomor 4 ini, poin yang 3 muku tadi dihiasi oleh agama hendaknya. Tapi kalau dah ada agama di kiun, ya, nikah latino tu raca lewat selangit raca. Kok keturunan orang tu hormat pak aja di PR. Ya. Kok harta aja umah batike punya pajero lagi nikah lagi, tapi tak ada agama. Tidak bisa dijaminkan rumah tangganya bertahanlah. Tidak bisa dijaminkan kebahagiaan sakinah mawaddah warahmah itu tercapai. Sakinah mawaddah dan rahmah tercapai itu dengan prinsip membina kehidupan rumah tangga, mengedepankan unsur-unsur agama. Cuba kalau tidak percaya. Jadi harta dihiasi dengan agama, kecantikan dihiasi dengan agama. Kemudian kedudukan jabatan dihiasi dengan agama. Selamat ini. Tapi kalau ada dihiasi dengan agama, ini cantik. Oh, itulah kerja di dunia maya. Sekali berfoto, nyuruh neraca, berkedek lalu dia buang. Itu akibatnya. Ya. Nah, jadi kita ibu-ibu yang ketiga tadi meninggalkan anak yang soleh. Anak yang soleh. Ya da'aulahu, berdoa untuknya. Nya itu, hu itu damir mustatir. No? Di dalam kaidah bahasa Arab artinya kata ganti. Ya, damir mustatir yang tersembunyi. Nya itu kembali kepada orang yang meninggal. Jadi meninggalkan anak yang soleh, kalau pak meninggal, ya. Kemudian anaknya itu berdoa untuk bapaknya sudah meninggal. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Dia udah sembiang baca doa tu kalau pak ada dua dengan mak lagi. Kalau adu baca gua. Kena ngapu lah doa seorang anak tidak ada pembatas. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Menembus langit, menembus tiang aras. Sampai. Kemudian doa seorang bapak dan ibu untuk anaknya pun demikian. Kalau nak tes P3 temu lama ngabak buat tolong doa mama amu nak setu mah. Sedangkan ambo saja pukaling tes dak dulu ya. Ambo dak pernah minta restu waktu muda. Tapi 2003 petang ya. Tes tahun 2002, ini terhitung 2003 SK-nya 15 Agustus 2003 itu datang mau ke mak. Ambo minta restu dari mak, doakan ambo mau ikut tes aku umur ambo lewat umur lepek peluru umur kan. Akhirnya dulu mulai tahun 80 bulan Maret ya tanggal 20 P Agak terlambat Ustaz minta restu. Akhirnya mau tengok pas tes tuh ikan passing grade sekian lebih gah mulai tes lah moderasi beragama lebih gua. Akhirnya dari peserta tuh pas diadokan rankingan masuklah nama wak di tengah. Alhamdulillah muka rezeki. Kita restu tadi. Ikai dah mak lah payah ngedang awak, bapak lah payah ngedang awak. Kayak baganya ngecet. Tak boleh. Jadi kami menghimbau di akhir penyampaian wirid takziah ini, ya, ingat hidup akan mati. Dunia akan kita tinggalkan, harta akan habis, kasih sayang akan berpisah. Dekatkanlah diri kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, kuatkanlah ibadah karena amal itu yang akan menolong kita. Hidupku dan kematian itu ujian bagi kita. Sementara kita berjalan di muka bumi kita akan berpindah alam melalui kematian. Kemudian marilah kita hadapi musibah ini dengan rasa sabar. Kemudian dengan beriman, kemudian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskanlah semua yang telah terjadi.
jadikanlah pengalaman itu sebagai pelajaran bagi kita yang hidup untuk menuju kematian kita masing-masing. Ya Bu? Nah, jadi kita sebagai anak jangan lupa berbuat baik kepada kedua orang tua awak ataupun yang telah meninggalkan kita, silakan. Yang disebut dalam hadis itu doa anak yang soleh, bukan disebutkan dalam hadis itu mau wasiat datang ke rumah aku penjuang dah. Apa kamu hitung tuh? Yang murah itu apa? Sembiang oh ada. Apa dah sembiang? Penting lah bos siap rumahnya itu tali awak. Tapi lu sok dadu ada itu. Nolong awak hasil kerja awak lah. Ya. Ya. Alaisa lil insani masa'a. Seseorang itu akan memperoleh, akan mendapat. Ya. Apa yang diusahakannya. Nah, tapi itu tradisi awak talil-talilan silakan saja. Tapi siapa yang bisa menjamin dengan talilan itu bisa menghapuskan dosa orang yang sudah meninggal? Tidak ada ketentuan. Tidak ada dasar. Nah, dosa orang yang sudah meninggal itu akan dihapusi apabila dia melakukan amal kebaikan. Masih ada dosanya berdoa anaknya, ya Allah ampun dosa mereka. Dia pun oleh Tuhan. Yalah, di akhir kalam ya kita berdoa untuk kita bersama. Ya, mudah-mudahan doa kita pun diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tua kita yang sudah mendahului kita, ya, ditempatkan di tempat yang terpuji di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi Rasulillah ajmain. Summa ila ruh min kulli muslimin wal muslimin masyarakat ila mawariyah wa khususan yang ahli baiti al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'was wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wal jannata maswahu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulahu wal jannata maswaha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahu wal jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja ya. Kiranya dalam penyampaian kami tadi ada yang tak berkenan atau ada salahnya atau ada kurangnya, kami mohon maaf saja kepada kita sadonya yang hadir, kepada Allah sama-sama kita memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, pembacara kata suruh kami minum dah. Untuk sahabat menikmati hidangan makan ya, Tuh lagi. baiklah apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi
dapat mungkin jadi amal ibadah buat almarhum maupun kita semua hendaknya. Amin. Baiklah, saya sebagai pembawa acara, kalau secara lisan tadi kalau ada salahnya saya mohon maaf lahir. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian saja live kita pada siang hari ini. Acara ini adalah merupakan program dari Wali Nagari Koto Enau Tapan, di mana bila ada salah satu warga masyarakatnya meninggal dunia atas nama pemerintahan negari dan lembaga yang ada dalam masyarakat negari tersebut, maka dengan bersama-sama untuk bertaksiah di rumah duka itu. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa dicontohi oleh negari-negari lain. Demikian kami Liswadi, penyuluh agama Kecamatan Ranah Pelutapan, ya, menyiarkan secara langsung. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita ambil intisarinya sebagai pengalaman atau pedoman petunjuk hidup kita sebelum datang kematian. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.